Nah, Minal aizin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin. nggih, sama-sama Bapak. Pak Dananjaya matur suwun ya. Nggih, nggih Bapak. Di anu ya, matur suwun. Baik, Nggih, nggih. ini kita akan melanjutkan perjalanan kita. Hari ini kita akan masuk pada agenda yang kedua. Jadi agenda yang kedua, kita akan belajar mengenai core value kita, berakhlak. Ya, agenda 2. Nanti ada 7 materi. Nah, 7 materi ini sudah Bapak sampaikan di dalam grup, ya, supaya bisa dibaca lebih awal. Supaya bisa dibaca lebih awal, sehingga kita bisa agak cepat. Karena 7 materi ini kita hanya 2 kali pertemuan. Ya, hanya 2 kali pertemuan. Baik, untuk materi yang pertama, kita akan belajar mengenai loyalty, ya. Loyalitas kita sebagai aparatur sipil negara. Dan kita akan berorientasi pada pelayanan. Jadi hari ini pada materi yang pertama kita akan pelayanan dulu ya. Pelayanan dulu, kita belajar mengenai pelayanan, dan mudah-mudahan ini bisa dipahami sepenuhnya. Pak, tolong Pak Dananjaya. Iya, nggih Bapak. Oh iya, bentar. Untuk share screen-nya ya. Nggih, ngapunten. Nggih. Baru pertama. Nggih, sampun. Berarti sekarang udah di yang besok. Sudah kelihatan ya? Nggih, Bapak, sampun. Ya Pak, kelihatan Bapak. Oke, baik. Kerja. Baik, ini prioritas kerja untuk pemerintahan kita di tahun 2019-2024. Ini ada 5. Ada 5 prioritas kerja. Saya kira ini adalah sesuatu yang harus dimengerti ya, oleh para peserta CPNS kita. Yang pertama tentu pembangunan sumber daya manusia. Ini menjadi sangat penting karena sumber daya manusia ini yang melaksanakan seluruh proses dinamika pemerintahan dan pembangunan, termasuk latsar kita. Ini adalah bagian daripada upaya kita untuk membangun manusia. Kemudian infrastruktur. Ya. Infrastruktur ini juga sangat penting dan ini terasa sekali infrastruktur ini ketika kita lebaran sekarang. Ya. Bagaimana kesiapan infrastruktur kita baik di darat, ya. Kemudian yang di udara. Di udara ini sudah Jawa Timur saja. Untuk Madura sudah ada lapangan terbang baru di Sumeneb. Belum lagi di Banyuwangi, belum lagi yang sedang dibangun di Kediri, ya. Yang sedang berproses adalah yang di Kediri. Jadi paling tidak kita ada banyak bandara yang sudah operasional, ada 4. Surabaya, Malang, Banyuwangi, dan Sumeneb. Kemudian simplifikasi regulasi. Ya, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan peraturan-peraturan. Sesuatu yang bisa dipermudah, sesuatu yang bisa diefisienkan, sesuatu yang bisa diefektifkan, ini harus sederhanakan. Ya, terutama juga nanti di dalam dunia pendidikan, karena ini adalah ini adalah ya. Tentu ini harus disederhanakan regulasi-regulasi ini supaya bisa memberikan pelayanan lebih baik. Kemudian penyederhanaan birokrasi, perampingan, ya. Supaya apa? Supaya lincah dan pelayanan publiknya lebih bisa kita melayani publik dengan baik-baiknya. Kemudian transformasi ekonomi. Tolong di mute ya, suaranya masuk. Inggih Pak, ngapunten. Lupa Pak. Nggih, Kemudian ada transformasi ekonomi.
Ini dalam rangka menumbuhkan daya saing. Ini penting sekali, daya saing ekonomi ini. Tentu kalau di Bondowoso ya apa yang bisa dikembangkan, potensi-potensi apa yang bisa ditumbuh kembangkan untuk memberikan daya saing yang lebih kuat. Bondowoso punya area-area yang bisa menarik perhatian seperti Ijen misalnya, itu adalah kawasan dunia yang bisa dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi pilar pembangunan di Bondowoso melalui pariwisata. Banyak ya. Nah, ini ASN yang profesional. Ini adalah dalam apa namanya dari sisi birokrasi itu harus dimudahkan. Ya. Dari sisi birokrasi ini harus dimudahkan. Jadi jangan dipersulit. Sesuatu yang bisa dipermudah itu jangan dipersulit. Pelayanan yang bisa lebih baik lakukan. Ya, lakukan. Jadi memberikan pelayanan-pelayanan pada masyarakat itu yang terbaik, lakukan. Dan kita adalah birokrat. Kita adalah birokrat yang melaksanakan birokrasi. Nah, kalau ini semua bisa dilakukan, maka sektor ekonomi akan tumbuh dengan cepat. Nah, kalau sektor ekonomi tumbuh dengan cepat, maka tingkat pendapatan masyarakat akan naik. Tenaga kerja akan lebih banyak terserap ya, di dalam sektor ekonomi. Nah, kalau tenaga kerja lebih terserap, maka pendapatan masyarakat akan naik. Kebutuhan barang meningkat, kebutuhan perumahan meningkat karena masyarakatnya lebih tinggi pendapatannya. Dia butuh rumah, ya, butuh pelayanan, butuh mall, butuh apa saja, ya. Butuh PDAM misalnya, maka investasi di situ akan berkembang. Nah, kalau ini berkembang, maka pendapatan pajak itu akan naik. Nah, kalau pajaknya meningkat, maka upaya untuk bisa mensejahterakan aparatur sipil negara ini bisa lebih tinggi. Jadi kalau misalnya Lebaran sekarang kita diberikan gaji atau tunjangan hari raya separuh dari tunjangan kinerja, kemudian ada gaji penuh, ini adalah dibayar melalui pajak. Nah, kalau pendapatan pajaknya lebih bagus, tentu pembayaran THR-nya mungkin tidak separuh lagi dari tunjangan kinerja, akan utuh, penuh. Jadi saya kira ini adalah dalam kerangka untuk meningkatkan kesejahteraan. Diklat-diklat akan banyak. Pendidikan pelatihan akan lebih banyak. Karena apa? Pendapatannya naik. Pendapatan naik, kas kita cukup untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik dari sisi pelayanan publik maupun dari sisi profesionalitas kita sebagai aparatur sipil negara. Ini adalah efek domino, ya. Oleh karenanya jadilah ASN yang profesional, ASN yang melayani. Kita harus bangga melayani masyarakat kita. Dalam dunia pendidikan juga sama. Kalau misalnya kita bisa melayani anak-anak sekolah bisa lebih baik, lebih cerdas, lebih pintar, maka mereka akan bisa sampai ke perguruan tinggi. Kemudian mereka bisa membuka lapangan kerja baru. Jadi saya kira ini adalah sebuah proses yang harus dimulai dari dasar. Dari SD, dari SMP, dan SD adalah pilar dasar kita untuk berproses ke lebih baik lagi. Nah, oleh karenanya kita perlu akselerasi di dalam manajemen ASN. Dan akselerasi ini sudah kita lakukan. Akselerasi ini sudah kita lakukan. Untuk apa sebetulnya? Untuk kita menjadi ASN yang profesional. Nah, ASN yang profesional seperti apa? Mungkin pertanyaannya kita bersama yang sering kita sering kali diskusikan. Kayak apa sih ASN yang profesional itu? Bagaimana sih guru-guru yang profesional itu? Ya, ini kan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik kita bersama. Nah,
ASN yang profesional itu adalah ASN pertama. Dia harus berorientasi pada pelayanan. Memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik seperti apa? Pelayanan terbaik adalah mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan yang dilayani. Jadi, mampu memenuhi kebutuhan siapa yang dilayani. Jadi ini saya kira sangat penting. Sekarang pertanyaannya, siapa yang kita layani? Yang kita layani adalah siswa, yang kita layani adalah para orang tua murid. Tentu kita harus bisa melakukan proses ini dengan baik. Menyesuaikan perubahan peradaban, menyesuaikan perubahan zaman, bagaimana cara kita memberikan pelayanan pendidikan agar anak-anak didik kita ini bisa lebih pintar, lebih cerdas. Zaman berubah, situasi berubah, dan kita harus menyesuaikan terhadap perubahan itu. Karena apa? Kita adalah memiliki orientasi pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik. Sehingga nanti pada akhirnya, pada sesi terakhir setelah agenda 3, semuanya harus bisa membuat paper mengenai aksi perubahan. Menyelesaikan persoalan yang ada di tempat kerja masing-masing. Harus bisa mendeteksi apa yang menjadi persoalan utama di dalam pelayanan kita. Nah, disinilah kemudian kita dituntut untuk bisa memecahkan persoalan itu. Dituntut untuk memberikan solusi atas problem yang ada di tempat kita bekerja. Sebetulnya ini adalah bagian daripada orientasi pelayanan. Bagian dari akuntabilitas. Bagian dari akuntabilitas, bagian daripada pelayanan kita, pertanggungjawaban kita. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang harus kita lakukan. Bagian daripada kompetensi kita. Apa kompetensi kita? Itu yang kemudian harus dikembangkan semaksimal mungkin. Apakah kita wali kelas? Apakah kita guru pada mata pelajaran tertentu? Kompetensi itu harus terus ditingkatkan. Dan itu nanti akan kelihatan di dalam tugas akhir yang harus diseminarkan nanti. Ya. Tapi di sisi lain harus bisa membangun harmoni. Membangun harmoni di dalam suasana yang ada di sekolah. Harus memiliki loyalty. Memiliki loyalitas. Bukan hanya loyal kepada atasan, tapi loyal terhadap profesi kita. Itu yang paling penting. Loyalitas terhadap profesi yang kita tekuni saat ini. Nah, orang yang loyal terhadap profesi ini, pasti dia akan mampu mengembangkan kompetensinya. Pasti dia akan mampu mengembangkan akuntabilitasnya. Ya. Pasti dia akan berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik. Karena dia punya loyalitas terhadap profesinya. Ya. Terhadap pilihan hidupnya sebagai aparatur sipil negara. Harus adaptif, harus kolaboratif. Adaptif mampu menyesuaikan ya, terhadap perubahan dan kolaboratif. Membangun kerjasama. Membangun kinerja. Nah tentu ini perlu dukungan regulasi, ya. Perlu dukungan regulasi. Ini dalam kerangka membangun transformasi kita, baik secara struktural, secara kultural maupun digital. Struktural tentu yang ada di tempat kerja kita, ya. Secara organisasi, kultural ini membangun dari sisi budaya. Membangun dari sisi budaya kita. Juga mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Karena sekarang semuanya serba digital. Ya. Absen digital, ya, semuanya digital. Kita lakukan pembelajaran by digital. Dengan daring ini adalah dalam proses digitalisasi. Supaya apa? Supaya kita bisa menuju birokrasi berkelas dunia. Birokrasi berkelas dunia. Ini adalah tantangan dan harapan kita bersama.
Oke. Nah, 3 transformasi yang kita lakukan dalam rangka kebijakan dan strategi kita di dalam penyerahan birokrasi ini ada 3. Pertama, transformasi organisasi. Kita lakukan perampingan, kita melakukan effectivity, ya. Kita melakukan percepatan di sisi organisasi ini. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah transformasi sistem kerja. Baik secara internal, proses sistem kita, maupun keluar di dalam pelayanan publik. Jadi sekarang ini sudah biasa wali murid kemudian tiap saat di dalam grup WA, karena saya punya anak kelas 1 SMA, biasa. Ya. Kita daring dengan wali kelas biasa. Kita daring dengan wali kelas, kemudian kita discuss apa kesulitan atau apa harapan sekolah, apa peran orang tua. Biasa. Ini dalam kerangka digitalisasi, di dalam kerangka pelayanan publik. Memberikan informasi-informasi kepada wali murid. Apa yang terjadi di sekolah misalnya. Bagaimana harapan sekolah. Saya sering sekali mengikuti daring dengan sekolah, dengan wali kelas, ya, sehingga kita bisa mengikuti, kita bisa memahami proses internalisasi yang ada di dalam sekolah. Tujuannya apa? Dalam kerangka untuk peningkatan pelayanan terhadap anak didik kita. Pelayanan terhadap anak didik kita. Ini transformasi sistem. Bisa dikembangkan sejak awal. Barangkali bukan hanya di SMA, mungkin karena saya tidak punya anak di SMP dan SD, mungkin juga terjadi di sekolah dasar dan di SMP. Juga dilakukan ada transformasi sumber daya manusia. Tadi sudah kita sampaikan bagaimana membangun kompetensi, membangun akuntabilitas, penguatan budaya kerja. Jadi saya kira ini adalah upaya yang terus kita bangun dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Contoh latsar aja di klat ini, 2021 sama 2022 itu berubah materinya. 2021 dulu aneka, sekarang berakhlak, core value-nya. Jadi proses ini harus terus dilakukan, terus-menerus dilakukan dalam kerangka untuk mengisi para calon-calon pegawai negeri sipil ini ketika dia menjadi pegawai negeri sipil sudah langsung tune in terhadap pekerjaannya, terhadap dunianya, terhadap loyalitas pengabdiannya, terhadap profesionalitasnya. Nah, ini ekspektasi kita adalah menghasilkan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kinerja ini adalah bagaimana membandingkan antara output dan input yang kita miliki bersama. Nah, itu kemudian diukur kinerjanya. Jadi kita menentukan tujuan, kemudian yang ingin dicapai. Lalu coba diproses, dalam proses itu dibandingkan antara input yang kita miliki dan output yang kita sudah dapatkan. Sudahkah itu memenuhi tujuan yang kita ciptakan bersama? Nah, ini adalah bagian daripada kinerja. Oleh karenanya, terus belajar dan mengembangkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan strategi organisasi. Belajar, belajar, dan belajar. Dunia berubah, kebutuhan masyarakat tentang pendidikan berubah, maka kita yang berada di dalam dunia ini harus juga berubah. Karena apa? Karena pendidik adalah transformer. Ya, bukan hanya mentransformasi pengetahuan, tapi juga dia mentransformasikan nilai-nilai. Pendidik itu mulia. Bukan hanya dia mentransformasi pengetahuan, tapi dia mentransformasi nilai-nilai. Karena saya berbicara dengan para guru di sini, ya. Kemudian menunjukkan perilaku sesuai dengan budaya organisasi. Jadi kita harus memiliki perilaku yang baik di dalam ini. Kemudian memberikan pelayanan prima.
kepada masyarakat. Memberikan pelayanan yang terbaik, ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Sebentar ya, kucing saya berbunyi. Mohon maaf gangguan ya. Baik. Ini adalah ekspektasi kita ya, dalam merekrut talent. Dan kita adalah talent yang di sini yang kita proses. Kebetulan ini adalah para pendidik. Ya. Kebetulan ini adalah para pendidik. Nah, tentu ini bagi seorang ASN, dia punya harapan. Harapannya apa? Ya. Kalau ada harapan organisasi, tentu ada harapan dari aparatur sipil negara. Harapan kita bersama apa sih? Terbukanya kesempatan mengembangkan diri atau belajar. Tentu ini dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah. Jadi kita bisa baik secara mandiri, kita pengembangan diri ini, maupun barangkali ada kesempatan yang dibuka oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja daerah misalnya. Sering ada pertemuan, ada diklat terus ya. Pertemuan para guru dan sebagainya. Ini saya kira terbuka kesempatan. Bisa juga habis ini menjadi pegawai negeri sipil S2, S3 misalnya. Kesempatan itu silakan. Kita punya kesempatan, kita punya biaya, kita bisa lakukan. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan karier. Dan ini nanti saya ajarkan di agenda 3. Jadi karier pegawai negeri sipil ini terbuka melalui merit system. Semua memiliki kesempatan yang sama. Contoh misalnya ada guru. Ini betulan ini terjadi ya, ada guru. Bukan hanya satu orang, ada beberapa orang. Guru kemudian dia jadi kepala sekolah, kemudian dia naik berkarya di dinas pendidikan, menjadi kepala dinas pendidikan, menjadi sekda prof Jawa Timur. Itu namanya Pak Rasio, itu berangkat dari guru. Dari guru dia menjadi kepala sekolah, dia menjadi dan banyak dinas pendidikan yang seperti ini di Indonesia, kepala-kepala dinas pendidikan, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Terbuka untuk berkarier. Siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk ini. Kesejahteraan melalui sistem reward and recognition, pengakuan dan penghargaan. Ya. Tentu hak dan kewajiban harus dipenuhi. Jadi ada reward system ini ya tentu hak dan reward contohnya diberikan tunjangan kinerja. Ya. Saya nggak tahu kalau guru ini apa namanya. Tunjangan kinerja. Nah, kalau dia sering bolos ya tentu nggak dilaksanakan dengan sepenuhnya. Yang paling penting adalah adanya rasa bangga untuk berkontribusi dalam melayani bangsa. Jadi ada kebanggaan kita melayani bangsa ini, ya, kebanggaan kita melayani negara kita. Ini employee value proposition, titik temunya. Jadi komponen-komponen ini akan saling berinteraksi. Pengakuan dan penghargaan yang adil. Tentu ini akan memberikan upaya untuk peningkatan kinerja secara terus-menerus. Terbukanya kesempatan belajar yang lebih luas. Untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Membuka kesempatan untuk berkarier. Tentu harus didukung dengan perilaku
didukung dengan perilaku yang sesuai dengan core value. Core value. Masa depan kalian masih panjang, masih jauh. Kita tidak tahu kita akan ending di mana. Apakah akan berending hanya sebagai guru atau berending seperti Pak Rasio tadi. Endingnya menjadi Sekda Prof Jawa Timur. Ya. Jadi saya kira ini kesempatan kita di dalam mencapai apa yang kita citakan bersama. Bangga melayani bangsa, ini adalah branding kita. Bangga melayani bangsa kita. Oke, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Ini pasal 3 Undang-Undang ASN. Ya. Ini soal nilai dasar, soal kode etik dan kode perilaku, berkaitan dengan komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Jadi ASN ini integritas moralnya bukan hanya di bekerja saja loh. Kode etik dan kode perilaku ini berlaku bagi ASN di dalam sedang bekerja maupun di rumah. 24 hours, 24 jam. Kode etik dan kode perilaku ASN ini berlaku bagi seorang aparatur sipil negara 24 hours. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi kalau kita memilih sebagai aparatur sipil negara, maka ini akan 24 jam berlaku. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kemudian kualifikasi akademik. Ya. Kemudian jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Kemudian profesionalitas jabatan. Ini adalah prinsip-prinsip yang mendasari kita sebagai aparatur sipil negara. Kita memiliki nilai dasar, kita memiliki kode etik, kita memiliki komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab. Kemudian kita didorong untuk dapat meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugas. Tentu kualifikasi akademik ini sudah kita dapatkan karena apa? Kita pada saat berproses untuk mendaftarkan diri sebagai ASN, kita mendaftarkan sesuai dengan kualifikasi yang kita miliki bersama. Juga ada perlindungan hukum dalam melakukan tugas serta ada profesionalitas jabatan. Ini pasal 3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Ini yang sedang kita belajar sekarang untuk agenda 2. Harus dihafalkan betul core value kita berakhlak ini. Aparatur sipil negara yang terbaru, yang modern, Laser kita bawa ke alam ini. Alam berakhlak ini. Ini dibaca, dipelajari betul. Tadi sudah Bapak sampaikan. Kita baru sampai di pelayanan, berorientasi pelayanan. Yang kita beri kotak. Nah, berorientasi pelayanan ini memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan tingkat pelayanan yang kita berikan. Oke. Contoh misalnya, contoh misalnya Bu Ismi, ngajar apa Bu Ismi? Bu Ismi ngajar kelas 5, Pak. Nah, kelas 5. Guru kelas atau guru mata pelajaran? Guru kelas, Pak. Guru kelas. Nah, tentu kalau guru kelas ini harus memiliki kelebihan yang luar biasa. Ngajar apa saja guru kelas ini? Semuanya, Pak. Semuanya. Tematik, Pak, iya. Nah, superwoman, ya. Oh, mantap.
Dia harus bisa semuanya. Tepuk tangan ya. Harus bisa semuanya. Ya. Harus bisa semuanya. Iya, Nah, Bang. Ngerangkap ya. tentu orang tua berharap Bu Ismi mampu memberikan Amin. transformasi. Nah, transformasi ini harus dipahami oleh Bu Ismi apa kebutuhan anak didiknya. Iya, Pak. Nah, ini tentu menjadi bagian daripada proses ya. Dinamika yang ada di tempat kerja kita. Artinya apa? Para orang tua meletakkan harapan. Mau jadi apa anak saya? Mau jadi seperti apa anak saya? Semuanya diletakkan di pundak Bu Ismi. Iya, Pak. Harapan itu diletakkan semuanya di situ. Jadi anak-anak itu berangkat sekolah diiringi dengan doa ya, untuk bisa belajar dengan baik, dan di sekolah adalah tanggung jawab daripada Bu Ismi. Tidak hanya memberikan transformasi ilmu pengetahuan, tapi Bu Ismi juga harus memberikan transformasi nilai terhadap anak-anaknya. Luar biasa, superwoman, menguasai seluruhnya. Tentu dituntut terus melakukan peningkatan kompetensi. Ya. Harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ya. Melakukan perbaikan tiada henti. Ini adalah materi kita, esensi, core value materi kita yang pertama. Ya. Jadi kata memahami kebutuhan itu gampang diucapkan, prakteknya sulit. Memahami kebutuhan itu prakteknya gampang, tulisan gampang, prakteknya sulit. Karena apa? Di situ ada komunikasi yang baik. Ada interaksi yang baik antara guru dan siswa. Antara guru dan orang tua. Antara guru dengan perubahan lingkungan yang terjadi di Bondowoso. Di mana sekolah itu berada. Gampang kebutuhan, tapi sebetulnya sulit ya dalam prakteknya. Karena harus terus-menerus berpikir. Harus terus-menerus berpikir. Karena kadang-kadang kebutuhan itu ada yang diucapkan, ada yang tidak diucapkan. Nah, yang dibalik diucapkan itulah yang apa namanya. Nah, beberapa sekolah ya, saya tidak katakan di Bondowoso, beberapa sekolah di tempat lain yang lebih maju. Ya. Yang mungkin Bondowoso segera akan menuju ke sana, saya tidak tahu. Tapi di beberapa sekolah, contoh di sekolah anak saya misalnya, itu sekolah menyediakan handphone, ya. Sekolah menyediakan tab untuk bagi orang tua murid yang tidak mampu. Nah, tentu ini berbeda ya, karena mungkin sekolahnya sudah luar biasa kaya, sehingga dipinjami. Sampai dia punya, diambil lagi, pinjami lagi. Sehingga proses daring waktu itu bisa berjalan. Ini kan soal kebutuhan. Soal kebutuhan, soal memahami apa yang terjadi di dalam. Nah, tentu kalau di SD nggak sehebat itulah saya kira ya. Tidak sebutuh itu, tapi paling tidak dipahami betul apa sih, what's the problem. Karena kita punya 10-15 anak didik, 15 itu problemnya tidak sama. Ada yang kebutuhan common, kebutuhan umum bisa dilakukan. Tapi yang kebutuhan khususnya ini barangkali. Anak tidak masuk sekolah agak cukup lama didatangi rumahnya. Diajak bicara kenapa? Why? Nggak sekolah. Apa yang terjadi? Nah, tentu ini proses ini harus dilakukan terus-menerus. Terus-menerus. Saya pernah bersekolah di di Jerman. Jerman itu tidak boleh lebih satu kelas SD. Itu 16 orang. Nggak boleh lebih 16 orang muridnya. Kenapa? Agar guru bisa memahami satu persatu karakter muridnya.
agar guru bisa jadi dia tahu persis si A ini kayak gini, si B seperti ini, si C. Jadi ini adalah sebuah proses kita di dalam kita melakukan pelayanan kita kepada masyarakat kita. Nah, dari sisi yang lainnya, nanti soal yang lainnya kita masuk pada materi yang berikutnya. Ya. Kalau yang akuntabel berikutnya nanti kita sampaikan, ini soal tanggung jawab. Bagaimana kita menggunakan kekayaan dan barang milik negara dan tidak menyalahgunakan wewenang. Ini materi yang kedua. Kompeten nanti materi yang ketiga, harmoni materi yang keempat. Oke, indikator hasil belajarnya nanti kita harapkan menjelaskan nilai berorientasi pelayanan secara konseptual, teoritis sebagai komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ya. Nah, dari 5 hal ini, ya, 5 hal ini termasuk sampai terakhir menganalisis atau menilai contoh penerapan berorientasi pelayanan secara cepat. Nah, dari 5 ini nanti kita akan uji. Ya. Kita akan uji di dalam paper. Contoh tadi Bu Ismi yang saya minta. Contoh perwakilan. Nah, nanti Bu Ismi sebagai wali kelas, guru kelas, ya. Iya, Pak. Bu Ismi ini harus menemukan 5 masalah. Harus menemukan 5 masalah. Ini adalah bagaimana kita memberikan pelayanan. Apa masalah utama? Dari 5 itu kemudian dianalisis. 5 masalah utamanya itu apa? Nah, kemudian lalu dilakukan pemecahan. Nah, contoh misalnya, saya pernah nggak Bapak memberi contoh misalnya gini. Saya lupa ya, apakah sudah dicontoh. Misalnya hari pagi ini saya punya uang 100.000. Oh, sudah Pak. Ya, nah, itu. Diulangi lagi, tidak apa-apa Pak. Udah apa-apa Pak. Misalnya saya punya uang, misalnya di kelasnya Bu Ismi ini, ya, ada persoalan. Ya, ada persoalan yang harus diselesaikan lebih dulu. Mana? Pertama misalnya nilai matematika rendah. Ya. Kedua, disiplin rendah. Disiplin rendah. Kemudian yang ketiga, nilai bahasa rendah. Yang keempat, rata-rata seluruh murid belum bisa melewati passing grade. Ya. Belum melewati passing grade. Yang kelima, tidak punya keberanian di dalam menyampaikan pendapat. Nah, ini adalah 5 persoalan dan kita tidak bisa selesaikan di dalam latsar ini 5-5-nya. Nggak bisa. Maka Bu Ismi harus membuat suatu analisis ya, dengan latar belakang yang sudah ada sekarang ini dan tujuan yang ingin dicapai oleh kelas 5 misalnya. Lalu mana yang lebih dulu yang mau diselesaikan? Nah, ini kita harus membuat scoring. Ini pelayanan. Bukan berarti 5 persoalan ini tidak penting. Semuanya penting untuk diselesaikan. Tapi khusus di latsar ini, mana yang lebih dulu mau diselesaikan? Apakah mau kita dorong dulu matematikanya supaya nilainya bagus? Ya kan? Apakah yang mau kita dorong dulu nilai bahasanya supaya lebih bagus? Apakah yang mau kita dorong itu peningkatan nilai disiplin misalnya? Atau mau yang kita dorong ini anak-anak bisa melewati passing grade misalnya? Nah, itu keputusannya ada di peserta latsar. Bukan di coach. Paham ya? Keputusannya ada di peserta latsar, bukan di coach. Coach hanya menajamkan. Hanya menajamkan. Tentu kalau yang dipilih misalnya, tentu pilihan Bu Ismi akan berbeda dengan pilihan Bu Alifatul misalnya.
pilihan Bu Ismi akan berbeda dengan pilihan Bu Nadian misalnya. Sama-sama pada kelas yang sama di tempat sekolah yang berbeda misalnya. Sama-sama guru kelasnya atau wali kelas. Ya. Pilihannya bisa berbeda. Mungkin Bu Ismi mengatakan saya yang pertama matematika. Oke, that's not the problem. Itu adalah sesuai dengan kelasnya Bu Ismi. Mungkin Bu Nadian, oh enggak, aku bahasanya. Ya monggo silahkan. Bu Alifatul misalnya, enggak, yang mau saya tingkatkan disiplinnya dulu. Masing-masing punya pilihan berdasarkan kepada analisis masing-masing. Tugas kami adalah menajamkan supaya apa? Supaya pilihan itu betul-betul nanti ada solusi yang bisa dilakukan. Ada solusi yang dilakukan. Silahkan. Nah, tentu teman-teman harus sepersetujuan mentor. Harus sepersetujuan kepala sekolah. Jadi saya minta mulai hari ini ya, sudah didiskusikan dengan kepala sekolah. Pak, saya mau angkat ini Pak, kira-kira. Bapak setuju apa enggak? Misalnya kalau mentornya tidak setuju, ikuti saran mentor. Oh jangan yang itu, ini aja. Tolong diskusikan ya. Supaya ada titik temu antara kita dengan mentor. Tapi kalau mentornya kemudian bersikeras ya kita ikuti. Ya. Kita ikuti pandangan dan pikiran dari mentor karena dia penanggung jawab organisasi di situ. Supaya apa? Supaya ide kita ini bisa terlaksana. Nah, gagasannya macam-macam ya. Gagasannya nanti bagaimana cara memecahkan itu ya banyak pilihan ya. Nah, tentu pilihannya tidak sama. Nanti akan saya kirim ke grup ya, bagaimana contoh-contoh dari para guru-guru yang lain yang pernah mengikuti seperti ini. Teman-teman tidak boleh copy paste, tapi paling tidak membandingkan. Oh, Sidoarjo kayak gini, ya. Guru-guru Sidoarjo kayak gini. Guru-guru di Malang kayak gini misalnya. Guru-guru di mungkin di Bondowoso pernah ya. Saya peserta latsar dari Bondowoso, mungkin beberapa ya. Oh seperti ini. Silahkan dicoba, direnungkan, diamati. Tapi tidak boleh copy paste. Ya, tidak boleh persis plek, tidak boleh. Ya. Tapi paling tidak itu jadi referensi. Referensi, kemudian dilihat sekolah kita. Oh kalau guru lain itu pendekatannya gini. Tidak harus sama pendekatannya. Boleh berbeda. Boleh dengan cara yang berbeda. Ya. Ini adalah apa yang Bapak sampaikan tadi adalah Bapak ingin Bapak Ibu guru ini bisa melewati proses latsar ini dengan baik, sukses, ya. Dan karena latsar ini hanya sekali seumur hidup. Kalau tidak lulus latsarnya, maka tidak ada kesempatan kedua. Second chance tidak ada. Hanya satu kesempatan saja. Makanya saya minta semuanya harus sukses ya. Semuanya harus melewati latsar ini dengan baik dan ini hanya sekali seumur hidup. Begitu PNS sudah nggak ada lagi latsar CPNS nggak ada. Sekali ini aja. Nah, oleh karenanya kita harus memahami bagaimana konsep pelayanan publik. Bagaimana memahami nilai-nilai yang berorientasi pada pelayanan. Bagaimana berorientasi pelayanan sebagai pedoman perilaku dijabarkan dalam 3 kode etik. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Saya kira ini sudah dilakukan. Saya kira ini tidak ada seorang guru, karena saya pernah jadi murid. Saya pernah jadi siswa. Tidak ada guru-guru saya yang memberikan transformasi nilai pengetahuan kepada saya tanpa disertai dengan hatinya. Pasti dengan hatinya yang paling dalam. Tidak ada lain kecuali dia ingin saya lebih baik. Guru-guru kami selalu begitu. Tidak ada yang
Hanya di hatinya itu ingin melihat saya itu lebih baik, lebih pintar, lebih cerdas. Saya kira ini adalah core value yang luar biasa, ya, yang melandasi daripada 7 core value yang kita berikan pada saat ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan sampai di sini? Bapak Ibu Guru, ada pertanyaan? Pak Denta ini kok ada fotonya doang, nggak ada orangnya. Apa internetnya ya? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Iya, dilanjut Bapak. Oke. Baik, ini adalah tugas aparatur sipil negara. Ya, tugas ini harus dipegang teguh sampai nanti pensiun, ya, sampai pensiun. Ingat-ingat betul, ditanamkan betul tugas kita. 1, pelaksana kebijakan publik. Kita ini adalah pelaksana kebijakan, bukan pembuat kebijakan. Ya, apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, apa yang digariskan oleh organisasi, ya, apa yang diputuskan oleh kepala sekolah itu kita laksanakan. Karena kita adalah pelaksana kebijakan. Tidak ada seorang ASN itu diberi kesempatan untuk bangkang-membangkang, tidak ada. Makanya di dalam core value kita juga berikan soal loyalitas. Yang kedua, pelayan publik. 3, perekat dan pemersatu bangsa. Saya kira 3 aspek ini sudah kita lakukan dalam keseharian kita. Ya, 3 aspek ini. Artinya apa? Di dalam yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa ini, kita tanamkan nilai-nilai keindonesiaan pada anak-anak didik kita. Kita tanamkan nilai-nilai kebinekaan pada mereka. Kita tanamkan nilai-nilai nasionalisme, kecintaan kepada bangsa. Kita tanamkan kecintaan mereka terhadap nilai-nilai terhadap ideologi kita bersama, yaitu Pancasila. Jadi saya kira ini adalah upaya kita di dalam memberikan, ya, penguatan terhadap perekat dan pemersatu bangsa, karena itu adalah menjadi tugas kita, aparatur sipil negara. Ini adalah unsur penting yang harus ada di dalam pelayanan publik. ASN sebagai penyelenggara publik, masyarakat sebagai penerima layanan. Oke, jadi kita harus paham betul siapa penerima layanan kita. Untuk itulah kita dibayar oleh negara. Negara menyediakan gaji kita, menyediakan fasilitas kita, menyediakan sistem karier kita untuk ini. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Harus diukur. Tentu customer satisfaction, kepuasan masyarakat kita bukan hanya dilihat daripada nilai raportnya. Bukan. Tapi dilihat daripada kepuasan para orang tua terhadap siswa yang diberikan kepada kita. Oleh karenanya, jangan gentar bertarung dengan sekolah swasta. Tergantung kita kok. Kalau kita bisa melayani dengan baik, kita akan menang. Kompetitor itu biasa. Artinya bahwa orang tua boleh memilih sekolah di mana dia anak-anaknya mau bersekolah. Tapi kalau kita bisa memberikan kepastian bahwa sekolah kita yang terbaik, pasti sekolah kita akan berbondong-bondong, ya. Orang tua menyekolahkan di tempat kita. Nah, ini di dalam Undang-Undang 25 2009, ini Undang-Undang Pelayanan Publik.
seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat. Penerima manfaat pelayanan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu adalah masyarakat yang kita layani. Penerima manfaat langsung itu siswa. Penerima manfaat tidak langsungnya tentu orang tua murid. Jadi ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Ini hal fundamental di dalam pelayanan publik kita. Jadi Bapak Ibu guru, pelayanan yang kita berikan kepada siswa itu adalah hak konstitusi warga negara. Jadi hak konstitusi warga negara itu adalah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Itu amanat konstitusi. Itu adalah bentuk daripada human right, hak asasi manusia. Jadi warga negara ini berhak mendapatkan pelayanan terbaik. Bukan hanya soal kesehatan saja. Bukan soal sarana prasarana. Juga soal pendidikan. Oleh karenanya, para institusi pendidikan dituntut untuk terus-menerus mengembangkan kompetensinya. Negara menyediakan fasilitasi. Kenapa? Karena kita dibiayai oleh pajak. Pajak itu apa? Pajak itu adalah kewajiban yang dibayar oleh warga negara. Artinya apa? Kita bekerja ini rakyat yang membiayai kita. Oleh karenanya, rakyat itu punya hak memperoleh pendidikan yang terbaik. Memperoleh rasa aman. Maka karena rakyat itu berhak memperoleh rasa aman, itu maka ada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada Tentara Nasional Indonesia. Untuk apa? Untuk memberikan rasa aman terhadap warga negara. Jadi ini adalah merupakan hak konstitusi warga. Ini adalah bagian daripada human right. Daripada hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ini mulai di perut. Begitu roh ditiupkan itu dia sudah memperoleh hak asasi. Memperoleh perlindungan asasinya. Sebagai calon manusia ataupun sebagai manusia. Makanya undang-undang aborsi, pengguguran itu dilarang di Indonesia. Karena apa? Itu dia sudah punya hak asasi sejak di dalam kandungan. Ini semuanya dalam kerangka untuk mencapai tujuan bangsa kita, untuk mencerdaskan bangsa ini, untuk mencapai bahtera, tujuan yang kita impikan bersama. Tidak mungkin kita mencapai tujuan itu kalau masyarakatnya tidak terdidik dengan baik. Jadi sebuah negara akan mencapai citanya kalau tidak terdidik dengan baik. Pendidikan ini sangat penting. Sangat-sangat penting sekali. Oke? Oke, ini materi yang pertama kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada pertanyaan sama sekali? Indrayani, ini ada kotak kuning, silakan.
Berhubungan dengan yang tadi Bu Ismi dibahas Bapak Ya, tentang menganalisis kebutuhan yang kita layani adalah siswa Bapak. Rata-rata dari kami semua ini bertugas di sekolah yang dikatakan siswanya itu sedikit Bapak. Dan kebutuhannya itu berbeda dengan yang ada di sekolah kota. Jadi untuk pelayanan kita sepertinya memang benar-benar diforsir lah untuk mereka. Mungkin ada solusi ya dari Bapak bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik untuk siswa tersebut yang sekiranya siswa ini bisalah untuk seimbang dengan siswa yang berada di kota. oke. Gitu Bapak. Pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Baik, sekarang yang paling penting bukan banyak sedikitnya. Ya. Bukan banyak sedikitnya. Tapi yang paling penting di dalam proses ini adalah memahami. Jadi kita kan punya tujuannya. Sekolah ini kan punya tujuan. Punya yang ingin dicapai. Misalnya tujuannya adalah bagaimana menyeimbangkan tingkat pendidikan yang ada di situ dengan yang di tengah kota. Mungkin kita berada di sekolah di pinggir misalnya, yang tingkat pendapatan penduduknya itu cukup rendah. Ya. Banyak warga miskin yang ada di situ. It's okay. Iya benar Bapak. Oke. Nah kalau warga miskin ini maka tentu siswa ini tidak hanya bersekolah kalau di rumah. Dia dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Pekerjaan lain untuk membantu kebutuhan orang tua. Orang tuanya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan dengan melihat kondisi seperti itu? Apa yang bisa kita paling cepat kita pecahkan lebih dulu? Ini tugas kita untuk menemukan ini. Tugas kita. Nah, coba dipahami ya, Bu Hendrayani pahami murid-murid di kelas ya, ketika di dalam berproses. Kira-kira apa yang lebih mendesak untuk diselesaikan lebih awal? Jangan terlalu jauh ya. Jangan terlalu berpikir harus ada cepat ya, supaya bisa sama dengan perkotaan. Jangan. Tapi apa yang bisa lebih mudah, lebih dahulu kita selesaikan. Karena kita punya batasan waktu 2 bulan. Ya. 1 bulan. Ya. Mulai seminar awal sampai seminar akhir ini hanya batas waktunya hanya 1 bulan. Ini bukan soal 1 bulannya, tapi soal bagaimana para CPNS ini diajari mengenali apa yang menjadi problem di tempat kerja masing-masing. Apa yang bisa lebih dulu mau dilakukan. Dengan rentang waktu 1 bulan. Karena pembuktiannya 1 bulan. Misalnya Pak, saya mau sekolah saya mau saya jadikan 7 lantai. Ini nggak mungkin. Reasonable, nggak rasional. Bagaimana mungkin dalam 1 bulan mau membuat 7 lantai? Nggak mungkin mau seminar itu mau sampai akhir zaman nggak terjadi. Nggak akan pernah terjadi. Jadi bagaimana dalam waktu 1 bulan itu bisa kita mewujudkan, merealisasikan satu gagasan. Jadi jangan terlalu jauh ya berpikirnya. Tapi mana yang simple, mana yang efektif, yang memberikan nilai cukup baik, tapi bisa kita selesaikan dalam waktu 1 bulan. Banyak para guru kemudian di latsar-latsar yang berbeda. Pak, saya ingin 1 bulan ini siswa saya punya keberanian untuk menyampaikan pendapat. Akhirnya apa? Dibuatlah dia membuat simulasi
ular tangga. Dia membuat game permainan ular tangga. Di mana di dalam ular tangga itu dikasihkan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah kemudian ketika dia masuk di situ dia harus bertanya. Kemudian diajarkan keberanian untuk itu. Ya bergantung. Ya. Bergantung kembali kepada para guru. Apa yang mau ingin dilakukan pertama. Pak, saya ada di Tuban itu, yang dia lakukan bukan itu. Yang dia lakukan adalah dia melakukan peningkatan disiplin. Dia membuat satu step, ya, satu proses di mana untuk dia meningkatkan disiplin. Dia kerjasama dengan guru BK dan sebagainya. Ya, bergantung kembali kepada Bapak Ibu. Dengan kondisi yang ada di tempat kita masing-masing. Kira-kira dalam waktu 1 bulan kita bisa melakukan karya apa? Nah, tentu problem 1 bulan ini tidak sama dengan problem jangka panjang. Mungkin disiplin itu bukan memiliki nilai yang bagus untuk jangka panjang. Tapi dalam jangka pendek itu bisa dilakukan, maka guru itu melakukan itu. Mungkin bagaimana keberanian murid bertanya itu bukan solusi jangka panjang. Tapi dalam jangka pendek itu wajib ditanamkan. Itu yang dipilih. Ya nggak apa-apa. Tugas Bapak adalah menajamkan pilihan itu. Bagaimana mencapai pilihan itu bisa menjadi sebuah gagasan yang implementable, yang bisa dilaksanakan, bisa diukur. Oke, sekarang di sekolah itu ada passing grade, apa namanya? Passing grade itu minimal 7. KKM, Bapak. KKM. Ya, KKM ya. Iya, Ada Bapak. kemudian memilih itu. Memilih bahwa ini yang akan saya lakukan. Saya ingin agar 100% siswa saya lulus KKM, melewati KKM. Ya silahkan, terserah ya. Silahkan, mungkin Bu Hendra nggak sama pilihannya dengan Bu Nadia. Ya. Tidak sama pilihannya dengan Bu Ana Silvi. Tidak sama pilihannya dengan Bu Alifatul. Tidak sama dengan Bu Nura, Bu Ismi, Bu Dwi, Pak Denta misalnya. Nggak sama, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita bertanggung jawab atas pilihan itu. Paham ya? Nah, pilihan itulah yang kemudian kita harus melakukan gagasan kreatif. Jadi pilihan Bapak Ibu itu tidak ada yang salah. Yang penting pilihan itu memang betul-betul berdasarkan pada apa yang menjadi persoalan di kelas masing-masing. Muridnya 5 ya kita ambil 5 sampelnya. Muridnya 10 ya kita ambil 10 murid sampelnya. Murid kita 15 ya kita ambil 15 sampelnya. Malah ada yang 1 cuma, Bapak. Sampelnya 1. Banyak ya. Banyak di tempat lain yang sampelnya cuma 2 orang. Banyak. 1 berarti tidak apa-apa ya. No problem. Ya. Tapi yang paling penting ada yang kita layani. Layani, Bapak. Itu. Jadi kalau 1 orang lebih mudah sampelnya. Post-test dan pretestnya gampang 1 orang. Kan itu. Kalau dia mau meningkatkan KKM-nya gampang. 1 orang. Kan itu. Nilainya dia 60, dia mau 80 misalnya, ya tinggal 1 orang itu aja di-push. Ya. Diopo. Ya. Nggak ada masalah. Iya, Bapak. Sampelnya hanya 1 orang. Ya sudah, pretest, post-test. Kalau 1 ini lulus ya berarti dia berhasil 100%. Sampelnya 1. Kan ya. Benar. Sebelumnya 0% langsung 100%. Dia nggak apa-apa. Sampelnya 1.
No problem. Ya. Tidak ada persoalan dengan itu. Tapi yang penting adalah yang kita lihat bagaimana merealisasi gagasan. Itu yang kita nilai. Siap. Bagaimana realisasi gagasan itu. Dipahami Bapak Ibu semuanya ya? Paham Bapak, terima kasih. Nah, sekarang sudah mulai diskus dengan kepala sekolah ya. Supaya bisa Iya Bapak. Nanti saya sore-sore nanti saya upload lah ya outline-nya. Ya, outline-nya saya upload ya. Ya. Sudah mulai bisa dicicil. Ya. Siap Bapak. Takutnya di rumah diganggu suami, diganggu anak gitu kan. Iya benar Bapak. Iya. Saya di Pamekasan itu ngajar begini, ada yang sambil memangku putranya. Bapak Ibu guru di Pamekasan. Nggak ada masalah ya. Ya karena gimana ya guru ya. Kadang-kadang kita nggak bisa pagi, kita sore atau malam ya. Ya sudah sambil kita daring sambil mangku putranya gitu. Kan nggak bisa ditinggal. It's no problem. Mangku putranya. No problem. Makasih Bapak. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi yang kedua. Oke. Materi yang kedua. Sudah kelihatan ya? Oke, materi yang kedua ini adalah soal akuntabilitas atau akuntabel. Nah, tujuannya adalah menjelaskan akuntabel secara konseptual teoritis, menjelaskan panduan perilaku, memberikan contoh perilaku, dan menganalisis. Nah, saya kira di dalam proses ini, ya, Bapak Ibu guru sudah menerapkan ini sebetulnya di dalam praktikalnya sehari-hari. Oke, contoh misalnya hari ini mengajar apa, sampai di mana. Itu harus mengisi form, betul nggak? Betul ya, itu adalah bentuk daripada accountability. Itu adalah bentuk daripada accountability. Oke, di samping itu juga penggunaan barang kekayaan milik negara. Ya. Jadi apa barang milik kekayaan negara itu adalah barang yang dibeli oleh uang negara. Oke, jadi misalnya di kelas ada barang milik negara, misalnya bangku-bangku kelas. Misalnya. Itu adalah barang milik negara. Papan tulis misalnya. Nggak boleh dibawa pulang. Pak, saya mau bawa pulang dulu Pak, karena di rumah ada kegiatan, nggak boleh. Karena itu barang milik negara. Ya. Yang dibeli oleh uang negara. Misalnya ada proyektor misalnya. Ya, overhead proyektor. Pak, saya di rumah butuh Pak, saya bawa pulang. Nah, nggak boleh. Itu barang milik negara. Itu milik sekolah, bukan milik pribadi. Nah, ini adalah soal accountability. Nah, kalau akuntabilitas ini ditambah dengan integritas, ya, integriti kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pelayan pendidikan, tentu ini menjadikan sangat luar biasa sekali ya. Sangat luar biasa sekali. Jadi sebetulnya apa yang sudah dilakukan ini sebetulnya sudah mengarah soal akuntabilitas ini. Cuman perlu kita sampaikan kembali. Kita masuk jam 7, ya jam 7 misalnya. Pulang jam 2, ya jam 2.
Nah, ini adalah bentuk accountability, bentuk pertanggungjawaban. Nah, kalau untuk organisasi, ya, untuk organisasi ini masuk di dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi untuk organisasi ini masuk di dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namanya SAKIP. Namanya SAKIP. Nah, sistem akuntabilitas kinerja itu keluarannya ada dua. Jadi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu keluarannya ada dua. Produknya ada dua. Pertama adalah laporan akuntabilitas. Dan yang kedua adalah laporan keuangan. Tapi itu adalah untuk organisasi. Makanya untuk SD kita selalu membuat namanya LAKIP. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pasti buat. Yang kedua membuat laporan keuangan. Pasti setiap sekolah. Dan nanti kalau Bapak Ibu ini jadi kepala sekolah, Bapak Ibu akan membuat dua produk ini. Dua produk ini. Satu laporan akuntabilitas, yang kedua laporan keuangan. Jadi nanti kalau semuanya ini kelak jadi kepala sekolah, pasti membuat dua laporan ini. Nah, bagaimana dengan guru-gurunya? Guru-gurunya ini membuat akuntabilitas itu di dalam laporan standar kinerja pegawai. SKP. Nah, di dalam SKP itulah tugas pokok fungsi kita itu tercantum di situ. Mungkin ada yang pernah buat SKP atau belum ya? Pernah ya? Itu adalah bentuk laporan akuntabilitas kita sebagai guru, sebagai aparatur sipil negara. Ini di dalam Undang-Undang 25/2009 pelayanan publik ini ada akuntabilitas. Ya. Di samping beberapa hal yang lain, poin H ini ada soal akuntabilitas. Artinya apa? Accountability ini bagian daripada bentuk tugas fungsi kita sebagai pelayan publik. Tugas fungsi kita bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tapi kita adalah juga pelayan publik. Nah, maka tugas kita menjadi pelayan publik ini, kita dituntut melakukan accountability, melakukan bentuk pertanggungjawaban. Ini adalah bagian daripada tugas kita sebagai pelayan publik. Ah, ini realitas pelayan publik kita. Ya. Realitas. Di atas nggak ada apa-apanya, seolah-olah fair play. Di bawahnya, nah, duit, ya, duit, nah, duit. Ini terjadi apa enggak? Terjadi. Terjadi. Dan kita semua merasakan, seluruh masyarakat Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu, minyak goreng itu sedang langka. Harga cari minyak goreng itu kemarin susahnya bukan main. Ternyata yang terjadi adalah Departemen Perdagangan yang seharusnya melakukan regulasi mengenai minyak goreng ini, justru dia mengeluarkan izin ekspor yang tidak didasari pada demand market obligation. Seharusnya kan 20% tuh. Nggak boleh ekspor semua. Itu diekspor semua. Yang terjadi apa? Kesulitan masyarakat mendapatkan minyak goreng. Nggak ada minyak gorengnya. Kita mau cari di mana? Di pasar kosong. Ternyata itu diekspor. Ini yang terjadi. Dia tidak punya accountability. Jadi izinnya seolah-olah sah. Tapi sebetulnya di bawah meja itu terjadi transaksi. Bagaimana?
izin minyak goreng itu diberikan padahal itu sebetulnya nggak boleh, pastilah di bawahnya ada transaksi yang warna merah ini. Ya, itu potret pelayanan kita, ya. Potret pelayanan publik kita. KTP misalnya. Yang single ID card katanya elektronik. Enggak terjadi itu elektronik. Plastik biasa. Jadi ini adalah bentuk-bentuk potret-potret pelayanan publik kita. Dan itu yang sedang saat ini diupayakan untuk dihadapi dan diselesaikan bersama. Oke. Jadi pelayanan publik kita kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Tapi ada juga pelayanan publik ini kalau bisa dipersulit jangan dipermudah. Saya pernah marah-marah, Bapak ini pernah marah-marah, mau saya ancam, mau saya pidanakan. Waktu itu saya ngurus perpanjangan kendaraan mobil saya. Bayangkan itu, saya ngurus di Samsat. Itu untuk dapat formulir saja, itu harus antri luar biasa. Kenapa nggak dipermudah? Untuk dapat formulir aja. Akibatnya apa? Banyak calo di situ. Pak, saya bantu, Pak. Saya bantu, Pak. Ngurusnya. Kan gitu ya. Supaya apa? Supaya Bapak nggak repot antri, capek. Kenapa loketnya nggak dibanyakin sih? Sehingga orang itu nggak berdesak-desakan antri. Nah, kalau orang antri berdesakan jenuh kan, kita kan hidup kita nggak hanya antri doang, banyak pekerjaan lain yang kita lakukan. Itu akibatnya muncul calo luar biasa. Nah inilah potret-potret pelayanan. Akhirnya saya masuk, saya marah-marah ke dalam. Saya bilang kalau enggak saya pidanakan. Akhirnya saya dilayani. Bayangkan, keluar mereka melayani. Tapi apakah orang yang lain punya keberanian seperti saya? Itu kan enggak semuanya. Bagaimana rakyat yang kemudian tidak tahu? Akhirnya apa? Dimainin sama calo kan? Dia harusnya bayarnya cuma hanya berapa puluh ribu, dia kurang ratusan ribu. Untuk apa ya? Untuk bayar calo-calo tadi. Mengapa calo itu lebih mudah untuk mendapatkan akses? Kita yang datang dengan wajar, dengan normal, kita nggak bisa dapat dengan mudah. Ini kan suatu potret-potret pertanyaan di dalam pelayanan kita. Potret-potret pelayanan di dalam pelayanan publik kita. Jadi nggak boleh lah ya. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Jadi nggak zaman lah ya sebetulnya. Nggak zaman gitu-gitu. Nah sekarang sudah mulai terus diupayakan perbaikan. Jadi kita membayar kendaraan bisa pajak itu sekarang bisa lewat Indomart, bisa lewat Alfamart. Jadi terus proses itu dimudahkan supaya nggak ketemu calo-calo tadi. Oke. Soal mental melayani, mentality, ini nggak gampang karena itu ada di dalam jiwa kita masing-masing. Kita harus punya mental melayani yang baik. Kita harus punya melayani mental melayani. Kalau misalnya muridnya satu, ya nggak apa-apa satu. Muridnya dua, ya dua yang kita layani dengan sebaik-baiknya. Hanya karena murid kita satu, lalu kita tidur-tiduran melayani. Nggak boleh. Enak-enakan melayani. Oh, muridnya satu aja loh Pak. Nggak boleh. Satu itu adalah orang yang kita layani. Murid kita dua, ya dua. Muridnya 10, ya 10 yang kita layani. Tanpa ada bedanya. Melayani satu dengan melayani 10 nggak ada bedanya. Karena negara membayar kita untuk itu. Ya. Mental melayani. Mulai dari diri sendiri, dari yang kecil, mulai sekarang. Okay. Nanti soal-soal akan Bapak sampaikan di dalam LMS saja. Konsep akuntabilitas. Sekarang kita masuk pada konsep akuntabilitas. Kegiatan belajar kita
Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Jadi kalau akuntabilitas ini adalah satu bentuk pertanggungjawaban. Respon atau responsibilitas itu pada dasarnya adalah kecepatan kita di dalam merealisasikan pertanggungjawaban kita. Misalnya, kita harus membuat laporan bulanan yang harus diberikan pada awal bulan berikutnya. Nah, kalau kemudian pada awal bulan berikutnya tidak pernah kita sampaikan bentuk pertanggungjawaban kita sampaikan nanti pertengahan atau akhir bulan berikutnya, maka kita tidak memiliki responsibility yang bagus. Jadi responsibilitas ini adalah merupakan satu reaksi, satu respon balik, satu reaksi balik atas pertanggungjawaban yang diberikan kepada kita. Itu perbedaan dari akuntabilitas dan responsibilitas. Nah, akuntabilitas ini adalah hubungan dua hal, penerima mandat dan pemberi mandat. Jadi kalau misalnya kita menjadi guru kelas, maka amanah yang harus kita pertanggungjawabkan adalah guru kelas sebagai mandatori yang diberikan kepada kita. Amanah yang diberikan kepada kita. Pemberi manahnya siapa? Pemberi amanahnya negara. Pemberi amanahnya siapa? Pemerintah. Dalam hal ini di dalam organisasi kita diwakili oleh kepala sekolah. Sehingga ini menunjukkan hubungan timbal balik antara kita dengan kepala sekolah. Hubungan timbal pemberi amanahnya siapa? Pemerintah atau negara. Negara dalam hal ini adalah representasi daripada masyarakat. Maka pemberi amanahnya siapa? Penerima mandatnya kita. Ya, penerima mandatnya kita. Pemberi mandatnya siapa? Masyarakat, orang tua pemberi mandat. Kita memiliki hubungan timbal balik antara kita dengan masyarakat. Dalam hal ini adalah orang tua. Jadi selalu ada relationship, hubungan timbal balik antara pemberi mandat dan penerima mandat. Itulah akuntabilitas. Kalau kita diberi mandatori oleh seseorang, maka kita harus bertanggungjawabkan. Ibu-ibu misalnya, contoh sederhana, ibu-ibu misalnya di rumah. Diberikan mandatori oleh suami uang belanja misalnya. Maka di dalam akhir bulan kita sampaikan, ini sudah habis uang belanjanya atau sisa sekian atau kurang kepada pemberi mandatnya. Itu adalah satu bentuk hubungan, relation antara dua pihak. Itu kalau di rumah. Kalau di sekolah tentu tidak. Nah, oleh karenanya selalu berorientasi pada hasil. Pada hasil akhir. Pertanggungjawabannya itu pada hasil akhirnya. Nah, hasil akhir ini bisa di mana? Bisa di raport. Ya. Bisa dalam bentuk raport, laporan semester, laporan triwulanan kepada orang tua, atau laporan bulanan atau selalu berorientasi pada hasil. Dan selalu adanya laporan. Akuntabilitas ini bentuknya laporan. Karena itu bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, tujuannya apa? Untuk memperbaiki kinerja. Rata-rata murid saya 5 orang ini matematikanya average 5. Itu bagian daripada evaluasi kita. Lalu pertanyaannya, kenapa tidak 7 atau tidak 8? Itu kurang karena pengetahuannya adalah ini yang harus kita perbaiki. Oke, kalau begitu ya bagaimana caranya? Nilai 5 ini jadi 8. Upaya apa yang harus dilakukan? Ini dalam rangka untuk perbaikan kinerja. Jadi aspek-aspek akuntabilitas selalu ada relationship, hubungan antara pemberi mandat dan penerima mandat. Terserah apa pemberi mandatnya negara, pemerintah, atau masyarakat. Dan penerima mandat, siapa yang diberi mandat? Nah, pemberi dan penerima itu akan terjadi hubungan dalam bentuk pertanggungjawaban. Anda saya kasih amanah, apa tanggung jawabmu? Nah, itu harus dalam bentuk laporan. Makanya pegawai negeri sipil itu selalu membuat SKP. Kalau SKP-nya di bawah rata-rata, dia dikurangi tunjangan kinerjanya. Ada sanksi di situ. Ya. Tapi kalau misalnya SKP-nya itu di atas rata-rata atau sama dengan rata-rata, maka dia diberikan reward. Rewardnya apa? Tunjangan kinerjanya bisa diberikan 100%. Tapi kalau SKP-nya di bawah rata-rata, maka kepala sekolah harus memperbaiki kinerja yang bersangkutan. Kenapa kamu SKP-nya kok di bawah rata-rata? Wah, jelaskan. Dan harus diperbaiki. Oleh karenanya semuanya harus dalam bentuk reporting. Ini kalau kita sebagai aparatur sipil negara. Juga laporan kita kepada masyarakat, pada orang tua siswa. Jadi rapotan itu bukan hanya bentuk raport saja, Bapak Ibu. Itu raport yang diberikan pada kita itu bukan hanya sekedar raport, itu adalah bentuk laporan pertanggungjawaban. Ya, itu adalah bentuk laporan pertanggungjawaban. Jadi ini pentingnya akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama. Yang memberikan kontrol demokratis untuk mencegah korupsi dan meningkatkan efisiensi dan efektiviti. Oke. Ada yang bisa membantu saya bedanya efisien dan efektif? Ada yang orang mengatakan, oh ini efisien, tapi tidak efektif. Ada yang mengatakan, oh ini efektif, tapi nggak efisien. Tapi ada yang mengatakan, oh ini efisien, tapi juga efektif. Lalu apa bedanya efisien dan efektif? Permisi Bapak. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, silakan. Untuk efisien itu adalah cara yang termudah, Pak. Caranya, Pak. Kalau efektif itu sudah hasil dari cara itu, Pak. Itu mungkin penjelasan singkat dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ada yang menambahkan? Oke, saya contohkan. Ya. Saya contohkan misalnya ada 2 orang bertinju. Ya. Ada 2 orang sedang bertinju. Saya kira semua orang kan pernah lihat orang bertinju ya. Orang bertinju. Nah, yang satu dia melakukan banyak pukulan. Ya. Dia melakukan banyak pukulan. Itu dia namanya
efektif. Sangat efektif. Dalam 1 menit dia melontarkan mungkin 20-30 pukulan. Tapi tidak ada satupun pukulan yang membuat lawannya terjatuh. Artinya apa? Dia efektif, tapi dia tidak efisien. Karena apa? Dia tidak menyelesaikan atau dia tidak menemukan cara. Titik-titik terlemah sehingga lawan itu terjatuh. Efektif, tapi dia nggak efisien. Ada petinju yang kemudian tidak pernah memukul. Dia selalu dipukul. Tapi sekali dia pukul, lawannya pingsan. Maka petinju ini namanya sangat efektif. Dia tidak efisien. Jadi bukan hanya soal cara saja untuk menyelesaikan sebuah persoalan efektif itu. Tapi juga standarnya adalah solusi terhadap problem yang sedang ditemui. Itu efektivitas. Kita ke dokter. Dokter memberikan obat. Itu efektif. Efektif. Obat-obatan, oh ya efektif. Tapi nggak sembuh-sembuh. Itu namanya tidak efisien. Tapi dikasih obat dan dia sembuh, maka dia efisien juga efektif. Jadi bukan banyaknya obat, tapi proses penyembuhannya terhadap penyakitnya itu efektivitinya di situ. Jadi kelihatan ya cara perbedaannya. Guru mengajar itu efisien. Ya, guru mengajar itu efisien. Tapi apakah cara mengajar itu kemudian bisa memberikan terhadap solusi problem yang dihadapi oleh murid? Itu efektif. Jadi efisien dan efektif itu adalah cara mengajar yang bagus, tapi cara mengajar ini memberikan solusi terhadap upaya peningkatan kemampuan siswa, itu efektif. Jadi ini adalah perbedaan antara efisien dan efektif. Nah, ini kita diharapkan di dalam akuntabilitas ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang efisiensi, tentu kita bicara mengenai bagaimana pola, bagaimana cara kita di dalam melakukannya. Tapi di dalam effectivity adalah bagaimana solusi itu bisa terpecahkan. Ini ya, oke. Akuntabilitas ini ada personal, individu, kelompok, organisasi, stakeholder. Ini sudah saya sampaikan. Personal ini mungkin ya kita membuat laporan, ya, laporan harian, laporan mingguan. Individu, kita sebagai ASN, kita harus membuat SKP. Ya. Akuntabilitas organisasi harus membuat lakib dan laporan keuangan. Jadi proses urutannya seperti itu. ASN, maka laporannya menjadi laporan akuntabilitas kinerja organisasi. Ya. Misalnya sekolah menjadi dinas P&K. Itu adalah laporan akuntabilitas organisasi. Nah, dari laporan-laporan daripada dinas badan lembaga yang ada di Bondowoso, ini menjadi laporan akuntabilitas stakeholder. Siapa stakeholder? Bupati. Jadi bupati itu harus membuat laporan akuntabilitas. Minimal dia harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada DPR setiap tahun. Itu diambil dari mana? Diambil dari akuntabilitas organisasi. Yaitu dinas-dinas yang ada di Bondowoso. Dinas ini dari siapa? Ya berangkat dari awal. Dari personal, dari individu. Jadi ini adalah proses ya. Proses. Demikian juga gubernur. Nah, maka
Bupati Bondowoso harus membuat laporan akuntabilitas. Disampaikan kepada gubernur dan pemerintah pusat. Gubernur membuat laporan akuntabilitas, disampaikan kepada pemerintah pusat. Dari mana berangkatnya? Dari kumpulan-kumpulan akuntabilitas kita semua ini. Sesuai dengan organisasi kita masing-masing. Ini latihan soal nanti saya sampaikan aja di LMS ya. Ini saya teruskan sebentar ya. Kita sudah lewat 10 menit sebetulnya. Ini panduan perilaku akuntabel. Ya. Ini panduannya. Soal anti korupsi. Ini frameworknya. Framework daripada akuntabilitas 5 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, tidak ada lain dari akuntabilitas ini. Karena akuntabilitas ini ukurannya apa? Hasil kan. Nah, yang pertama dilakukan adalah tentukan tujuan dan tanggung jawab. Karena nanti standarnya adalah hasil. Hasil itu perbandingan antara tujuan dan kinerja kita. Rencanakan apa yang ingin dicapai, lakukan implementasi, monitoring, siapkan laporan lengkap, berikan evaluasi. Ini 5 langkah di dalam framework akuntabilitas. Ini yang keempat, akuntabilitas dalam konteks organisasi pemerintah. Saya kira sudah saya sampaikan semua tadi, yang akuntabilitas tadi ya, pemerintah. Mulai dari proses individual, proses personal, sampai menjadi akuntabilitas organisasi. Dan itu harus transparan dan bisa dilihat. Jadi kalau kita mau lihat akuntabilitas kinerja daripada bupati, ya kita bisa lihat di dalam laporan tahunan. Kita lihat laporan kinerja presiden, kita bisa lihat di dalam laporan pertanggungjawaban presiden yang ada di dalam sidang umum, sidang yang ada di DPR, yang paripurna. Kita bisa lihat persis apa yang dilakukan oleh presiden dalam 1 tahun. Apa yang bisa dilakukan oleh gubernur dalam 1 tahun. Apa yang bisa dilakukan oleh bupati dalam 1 tahun. Itu bisa kita lihat di situ. Di dalam laporan pertanggungjawaban masing-masing. Ya. Keterbukaan informasi publik. Tapi ingat ya, ingin yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak semua bisa terbuka kepada publik. Hal-hal yang tidak boleh dibuka kepada publik, tidak boleh dibuka kepada publik. Jadi, ini adalah undang-undang keterbukaan informasi pelayanan publik. Jadi kalau yang memang itu sangat rahasia. Contoh misalnya, dokter misalnya, dia rahasia pasien nggak boleh dibuka di publik. Kalau dia buka publik, pidana. Dokternya bisa dipenjara. Misalnya, oh Pak Juni sakitnya ini dibuka di umum. Kalau orang yang disampaikan nggak terima, itu bisa kita tuntut pidana. Jadi tidak semua informasi publik ini boleh. Misalnya Pak Denta misalnya menyampaikan ke publik, oh saya beli kursi harganya segini Pak, SPJ-nya sekolah disampaikan keluar. Wah itu enggak boleh. Itu bukan untuk konsumsi publik. Itu konsumsi internal. Jadi tolong dibedakan antara konsumsi mana internal, mana konsumsi yang untuk publik. Saya kira ini 2 materi ini yang saya sampaikan kepada semuanya ya. Kita masih punya 5 materi lagi loh. Kita masih punya 5 materi lagi. Kenapa? Mohon izin sebentar Bapak. Mengenai yang barusan dibahas itu Pak, tentang kerahasiaan atau akuntabilitas tadi Pak. Biasanya kan sekolahan kita didatangi dengan mungkin pihak yang saya tahu itu LSM biasanya gitu, atau mungkin semacam itulah Pak. Kemudian menanyakan pengeluaran sekolah dan lain-lain, itu apakah mereka itu memang berhak atau mungkin kita bisa menolak atau seperti itu Pak? Saran dari Bapak. Begini, Pak. Rahasia negara itu ada berbagai klasifikasinya. Hal-hal yang bersifat publik itu boleh publik itu tahu. Misalnya berapa jumlah sekolah, jumlah anak sekolah misalnya.
berapa average rata-rata nilai. Itu nggak apa-apa karena itu untuk konsumsi publik. Tapi yang bukan untuk konsumsi publik itu nggak boleh. Kita kalau menyampaikannya harus seizin pada atasan. Contoh misalnya, kan banyak tuh sekolah didatangi sama LSM, sama ormas. Kenapa? Iya, Pak. Karena mereka biasa menduga barangkali ada tidak kesesuaian. Ya. Satu. Kedua, karena ada kebocoran internal. Ya. Itu yang tidak boleh. Tolong ASN jangan sampai membocorkan rahasia apapun yang ada di dalam instansi saudara keluar. Itu haram hukumnya. Kalau misalnya ada persoalan, selesaikan di dalam. Jangan Anda bawa keluar. Kalau Anda bawa keluar, itu akan memancing LSM, ya, memancing aparat penegak hukum, itu masuk. Jadi bahaya sekali. Jadi itu dilarang keras. Ya. Dilarang keras. Ya. Misalnya SPJ untuk pembelian kertas, SPJ untuk ini, itu nggak boleh dibawa keluar. Nggak boleh. Meskipun dia datang ke sekolah. Pertanyaannya, legal standingmu untuk apa? Anda ingin tahu SPJ saya itu untuk apa? Hubunganmu apa dengan proses? Kami kan punya pengawas, kita punya inspektorat. Biasanya dia ngancam-ngancam, ya biarin aja ngancam-ngancam. Ada urusan apa? Jangan dikeluarkan itu. Memang kerjaannya mereka ngancam supaya dapat, gitu. Dan kita nggak boleh takut, ya, nggak boleh takut. Artinya apa? Tolong di sekolah itu dikasih tugas saja salah satu siapa yang berhadapan dengan itu. Apakah kepala sekolahnya atau siapa? Tidak pada semua orang untuk menghadapi LSM itu. Berikan tugas salah satu. Ya. Jadi memang kerjaannya begitu. Saya punya banyak informasi yang ya begini lasar gini, Pak, ada LSM. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-sekali mengeluarkan rahasia-rahasia di dalam itu keluar. Ingat, kita ini adalah pelaksana kebijakan, kita ini adalah perekat pemersatu, kita ini adalah buat surat kaleng, itu enggak boleh, ya. Pegawai ASN kerjaannya buat surat kaleng. Haram hukumnya. Enggak boleh. Jadi harus diselesaikan di dalam. Jadi kalau ada persoalan selesaikan, jangan dibawa keluar, Pak. Karena kosnya akan mahal kalau Anda bawa keluar. Pertama, kedua, kredibilitas sekolah dipertaruhkan. Jadi selesaikanlah secara internal. Makanya di dalam berakhlak ini saya sampaikan materi loyalitas, saya sampaikan materi harmoni untuk menjaga itu semua. Jadi Anda didatangi LSM, didatangi ormas, jangan takut. Jangan keluarkan satupun bukti apapun yang berkaitan dengan itu. Karena mereka tidak punya hak. Tidak punya legal standing untuk minta itu. Untuk apa? Untuk apa minta itu? Tapi kalau inspektorat yang datang, Anda harus kasihkan. Karena inspektorat itu lembaga yang memang ditugasi melakukan pengawasan. Tapi kalau LSM datang untuk ngawasi, oh kok nilainya matematika rendah, nggak apa-apa. Oh kok nilai matematikanya bahasa Indonesia rendah, nggak apa-apa. Tapi kalau yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak substansi kayak begitu, nggak boleh dilayani. Paham ya? Semuanya ya. Harus punya jiwa korsa ASN. Harus punya jiwa korsa. Oke? Baik. Jangan takut. Jangan takut. Kalau Anda takut, Anda lari ke inspektorat. Ya, minta perlindungan inspektorat. Kalau terus-menerus didatangi, biar inspektorat yang menghadapi. Kalau masih takut, silakan hubungi Kesbangpol setempat. Kesbangpol provinsi Bondowoso. Biar Kesbangpol yang ngurusin karena ormas LSM itu di bawah binaannya Kesbangpol. Jangan sendiri. Kita punya mitra, kita punya kolega, kita punya banyak hal. Saya kira gitu ya.
Terima kasih untuk materi. Kita ketemu lagi punya 5 materi lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan nanti tugas-tugas akan saya upload di LMS. Ya. Oke, Bapak, terima kasih. Terima kasih Yuk. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih, Pak.